Berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Yang piket hari ini bantu ibu untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekarang ibu akan cek dulu kehadiran kalian, ya. Ada teman yang tidak hadir kira-kira hari ini? Tidak. Tidak, ya berarti nihil ya. Coba sekarang dilihat dulu di kolom-kolom mejanya masih ada sampah? Tidak ya. Agar lebih semangat lagi ya. Mari kita lakukan tepuk PPK bersama-sama. Mari kita lakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, berani jujur, hebat. Ya. Masih ingat dengan pelajaran kami minggu lalu? Masih. Tentang apa? Gaya. Pertanyaannya ibu, apa yang terjadi pada benda jika diberikan sebuah gaya? Sudi, apa? Perubahan bentuk. Oh, berubah bentuk. Ya, benar sekali. Ada yang punya pendapat berbeda? Ya, Yunisa? Menurut saya, benda diam menjadi bergerak. Oh, benda diam jadi bergerak. Oke, masih ada yang lain? Si Aldi? Ya? Bergerak menjadi diam. Oh, kebalikannya tadi ya, benda bergerak menjadi diam. Ya, gaya ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, sebelum ibu lanjut, sebelumnya ibu akan tayangkan kalian sebuah video animasi. Ya. Bisa kalian amati. Permukaan kaki bebek lebih luas dari kaki ayam, Bu. Sehingga biasanya kalau bebek ceritakan meluncur, bebek tidak terperosok ke dalam bumi. Iya, terima kasih ya Sylvia ya. Sebelum lanjut, ibu akan menyampaikan manfaat pelajaran kita hari ini. Ya, banyak sekali manfaatnya yang dapat kita ambil ya. Kita dapat mengetahui ya fenomena serangan pada saat pada. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian melakukan suatu percobaan ya beserta diskusi kelompok hubungan antara gaya dan luas permukaan didapatkan terhadap tekanan. Kegiatan pembelajarannya nanti juga akan ibu berikan kalian free test. Setelah itu kita nanti akan membentuk kelompok ya. Ibu nanti akan bagikan kalian LKPD dipresentasikan ya. Nanti di akhir juga ada kegiatan post testnya. Ibu juga akan melakukan 3 aspek penilaian di sini. Penilaian sikap, disiplin dan kerjasama kalian. Kemudian ada penilaian pengetahuan ya, post test terakhir nanti. Kemudian ada penilaian keterampilan. Keluarkan HP-nya. Ya. Kita lakukan pretest. Nah, ini sudah data yang masuk ya ke pretest kalian. Nomor 2 dan 3 itu banyak sekali yang salah. Ya, mengenai hubungan antara luas bidang tekan terhadap besarnya tekanan. Ibu menayangkan kembali video analisis kasus ya. Ibu mohon disimak dengan baik ya. Dari hasil pengamatan kalian tadi, kira-kira permasalahan apa yang bisa kalian munculkan atau yang bisa kalian temukan dalam video tersebut? Saya Bu. Iya, pendapat lagi apa? Silakan Nak. Baik, terima kasih. Jadi setelah saya melihat video tadi, seorang ibu di belakang diinjak oleh temannya yang menggunakan sepatu alsatan di bagian kaki kanannya. Tetapi dia merasakan sakit pada kaki kirinya karena kaki kirinya diinjak oleh temannya yang menggunakan sepatu HUC. Terima kasih. Itu beberapa permasalahan yang dapat kita nanti analisis ya melalui sebuah percobaan sederhana ya. Namun sebelumnya kita bentuk dulu kelompok. Mulai dari ketua kelompok ya bisa ke depan ya. Silakan diambil LKPD dan alat percobaannya. Semua sudah dapat? Ya. Di sini di halaman pertama sudah isi
Ya, isi tanah dulu, itu biar memudahkan kalian ya. Sudah selesai anak? Sudah. Ya, kita sudah. Ya, sekarang kita akan masuk ke tahap presentasi. Kelompok saya, Bu. Ya, silakan Gunawan beserta teman-teman dengan kelompoknya. Kepada kelompok yang lain ya, nanti setelah kelompoknya Gunawan presentasi, Ibu berikan waktu kepada kalian untuk menanggapi ataupun bertanya ya mengenai apa yang disampaikan oleh kelompok si Gunawan. Silakan kelompoknya Gunawan bisa dimulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Dan berikut adalah hasil analisis kami. Rumusan masalah dari hasil pengamatan pada video tersebut adalah mengapa kaki kiri ibu tersebut merasakan sakit. Kemudian, hasil hipotesis dari pengamatan video tersebut adalah kaki kiri ibu tersebut merasakan sakit karena kaki yang diinjak adalah kaki kiri dan sepatu yang hak runcing itu tekanannya lebih besar sehingga kaki kiri ibu itu sakit. Selanjutnya, hasil analisis permasalahan yang telah diamati dengan data dan informasi yang telah diperoleh adalah kaki bagian kiri yang diinjak merasakan sakit karena kaki kiri mengenai ujung high heels yang runcing. Hal tersebut terjadi karena semakin kecil luas permukaan benda maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Bagaimana dengan teman-teman yang lain ya atau anak-anak siswa-siswa yang lain, kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Kelompoknya Sylvia? Saya dari kelompok 4 menambahkan mengenai hasil kesimpulan percobaan tadi. Dari hasil percobaan, setelah dijatuhkan pensil yang runcing menancap paling dalam dibandingkan pensil yang tumbul. Hal ini disebabkan karena luas permukaan bidang tekan antara pensil dan gabus berbeda. Ujung pensil yang tumbul memberikan tekanan yang relatif kecil daripada ujung pensil yang runcing. Semakin runcing pensil, semakin besar tekanan yang dihasilkan sehingga menancap lebih dalam. Ya, terima kasih ya Sylvia sudah mencoba untuk menambahkan ataupun menanggapi dari penyajian kelompok 2. Sylvia nanti lebih semangat lagi ya. Ya, lebih percaya diri lah dalam penyampaian gagasan-gagasan ataupun tanggapannya. Sudah bisa dicukupkan ini penampilan dari kelompok 2? Sudah. Kalau sudah, kelompok 2, Ibu persilakan untuk duduk kembali. Ibu, pengen ada yang maju lagi satu kelompok. Silakan ke depan. Selamat pagi teman-teman semua. Ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis atau hasil diskusi kelompok kami. Penyelesaian masalah dengan percobaan menjatuhkan pensil. Soal yang pertama, bagaimanakah keadaan permukaan gabus setelah ketiga pensil yang diberikan variasi beban dijatuhkan? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Setelah ketiga pensil diberikan variasi beban yang berbeda-beda, keadaan permukaan gabus memiliki kedalaman yang berbeda-beda karena gaya tekan pensil dipengaruhi oleh berat variasi beban yang dimiliki. Ada nanti ya? Saya ingin bertanya, Oh, bertanya? Ya, silakan. jika kita menambahkan beban atau liter karton pada pensil, berarti kita menambahkan gaya, begitu ya? Siapa yang bisa menanggapi ini? Silakan. Jadi ketika menambah beban pada pensil, berarti kita menambahkan gaya pada pensil tersebut. Saat pensil kita jatuhkan, gaya yang bekerja adalah gaya berat. Sehingga semakin besar gaya, semakin dalam juga pensil tertancap karena tekanannya yang semakin besar. Jika memang sudah jelas, ya, dan sekarang Ibu persilahkan untuk duduk kembali. Berikan aplaus. Ya, dari hasil percobaan tadi, ya dikatakan ketika pensil yang runcing itu kalian jatuhkan, ya, dengan menambahkan beban pada pensil, maka pensil yang runcing dengan kalian tambahkan beban tersebut akan
yang sudah berjalan tadi. Ini Sylvia, ya. Jadi yang saya dapat simpulkan adalah tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Semakin besar gaya, tekanan akan semakin besar. Dan semakin kecil luas bidang tekanan, semakin besar tekanan. Begitu juga sebaliknya. Ya, bagus sekali ya Sylvia, terima kasih. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai di akhir ini? Saya Bu. Ya, Gunawan kembali. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi dari awal pembelajaran sampai detik ini, kita mempelajari mengenai tekanan. Berdasarkan hasil analisis dan percobaan yang telah dilakukan, dapat kita katakan bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Dan semakin kecil luas bidang tekan, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Dan begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Wow, bagus sekali ya, berikan tepuk tangan ya. Nah, di situ tadi Ibu sudah sempat di sini tadi mengirimkan link poster. Kita akan lakukan poster ya. Ibu, persilahkan kalian untuk menjawab ya postersnya ini. Cek dulu, di sini juga Ibu sudah jauh ya hasilnya, mengalami peningkatan daripada hasil pretest tadi ya. Terima kasih ya, berarti anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih baik ya daripada sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya setelah kita poster, ada link baru di situ yang dikirimkan. Itu link mengenai kegiatan refleksi pembelajaran ya. Nah, refleksi pembelajaran ini tujuannya agar kita itu mengetahui bagaimana sih proses pembelajaran yang sudah berlangsung seperti itu. Apakah sudah efektif ya, apakah sudah menyenangkan? Semuanya sudah? Sudah, Bu. Ya, jika sudah ya, karena materi kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Jadi untuk Ibu akan cukupkan. Untuk pertemuan kita 2 hari lagi, kita akan membahas mengenai tekanan pada zat cair ya. Jadi Ibu harapkan kalian di rumah itu mencari sumber, membaca berbagai literatur ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Karena tadi Ibu buka pembelajaran dengan doa, sekarang Ibu kembali ke pembelajaran dengan doa. Doa disilakan. Doa selesai. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Berdiri.